Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom semuanya. Bagaimana kabar bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan? Semuanya baik? Haleluya. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari pada pagi hari ini. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih boleh berkumpul bersama untuk kita mau datang di hadirat Tuhan. Tapi sebelum itu saya mengucapkan selamat datang kepada Pak Wasono dari LPMI, Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Kita bersyukur bahwa beliau boleh hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini dan beliau akan membagikan kebenaran firman kepada kita dan kita berharap bahwa kita akan diberkati oleh Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian masuk hadiratnya. Kita sama-sama katakan masuk hadirat. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya Yesus, nama segala nama. Kita angkat pujian ini dari awal, kita katakan Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya Yesus, nama segala nama. dipuji. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya Yesus, nama segala nama. Sekali lagi beri puji. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya Yesus, nama segala nama. Yesus, nama segala nama. Sekali lagi Yesus. Yesus, nama segala nama. Haleluya, haleluya. Mari pada pagi hari ini kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kita mau meninggikan nama Dia. Sebab Dia Allah yang layak dipuji. Sebab Dia Allah yang layak disembah. Ketika kita menghadapi segala kehidupan ini, Dia yang selalu ada di sisi kita. Ketika kita merasa bingung, kita merasa tidak tahu jalan mana yang harus kita pilih, tapi Dialah Tuhan yang selalu menuntun kehidupan kita. Kita mau katakan, ketika ku hadapi kehidupan ini, haleluya Yesus. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu, ku tak
segenap jalanku memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, sempurnakan dalam segenap jalanku memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya Yesus, haleluya, 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 haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Seperti pujian itu Tuhan, kami ingin mengenal-Mu Bapa. Kami ingin terus mengenal-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang kami lewati, sekalipun kami merasa susah, kami merasa sulit untuk menghadapi setiap masalah pergumulan yang ada, tapi ketika kami mengenal Engkau Tuhan, maka apapun yang kami pergumulkan, apapun yang menjadi masalah kami akan lewati semuanya bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Kami masih boleh menikmati setiap nafas kehidupan. Kami masih boleh menghirup udara yang segar di hari yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat pagi hari ini. Kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kau berkati kami semua yang ada di tempat ini. Kami akan percaya Tuhan, bahwa setiap pujian penyembahan yang kami naikkan, semuanya hanya tertuju kepada-Mu saja ya Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik. Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga selesainya acara ibadah kami ya Bapa. Terima
terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji dan juga meninggikan nama-Mu ya Bapa. Kami telah berdoa ucap syukur pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan sekali lagi, shalom. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita mau lebih sungguh lagi, kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita mau menaikkan pujian kita mau katakan, ku mau beritakan.
Bersama katakan, Allah sumber kuatku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat kami dari Departemen Kaum Muda PPUK Gideon. Kami bersyukur buat kesempatan dan waktu untuk kita beribadah. Bapak Ibu, kalau kita bisa melakukan ini, bisa melakukan itu semua karena perkenanan Tuhan. Amin. Kami semua tidak ada yang sempurna. Kami mengucap syukur sampai dengan hari ini. Ya Bapak Gembala, jemaat tetap mendukung pelayanan kaum muda, remaja PPUK Gideon di tempat ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, di dalam setiap warta jemaat yang sudah dibagikan, bisa dilihat bersama-sama di halaman paling sebelum belakang. Ya, kami mengundang untuk Bapak Ibu, saudara-saudari, dari anak-anak sampai yang lansia, usia emas, kami mengundang bersama-sama mendukung ibadah Forum Pemuda tanggal 16 November, ibadah Minggu sore, Minggu depan. Jadi bukan khusus hanya anak-anak muda saja, tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari kami undang untuk bersama-sama hadir di dalam ibadah Forum Pemuda Minggu sore 16 November, minggu yang akan datang. Jadi minggu depan ibadahnya bukan pagi tetapi sore. Begitu ya Bapak Ibu saudaraku, dukunglah, supportlah yang punya anak-anak masih muda, entah itu saudara, keponakan, cucu, ya mungkin
tetangga, bisa warta jemaat itu dijadikan undangan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang belum dapat warta jemaat, nanti setelah pulang minta ambil warta jemaat, jadikan itu sebagai undangan. Amin. Undangan untuk Bapak Ibu mengajak rekan kerja, tetangga, cucu, anak, keponaan, ajaklah untuk ibadah forum pemuda di tempat ini minggu depan. Ya, adapun pembicara adalah Pendeta Dina Koni yang dari Solo, tahun lalu sudah pernah melayani di tempat ini waktu yubileum ulang tahun gereja juga. Ya, jadi bersama tim akan melayani kita di tempat ini. Juga ada vokal grup dari SMK Bagimu Negeriku, asuhan Ibu Elizabeth Philip akan juga mengisi vokal grup di tempat ini. Hadirilah, kami mengundang siapapun ya, anak-anak juga diundang untuk datang. Mari kita bersama-sama menikmati, mendukung pelayanan kaum muda di tempat ini ya. Dukunglah pelayanan anak-anak muda. Kami semua tidak sempurna, oleh sebab itu mohon sama-sama dukungan doa, restu perkenanan Tuhan. Ya, Bapak Ibu bisa turut mendukung doa anak-anak muda juga, jangan mau tidak patah semangat ya. Datanglah jam-jam doa yang diadakan. Adapun tema adalah Closer to God. Kita rindu setiap kaum muda boleh lebih sungguh-sungguh lagi memelihara hubungan baiknya dengan Tuhan, supaya kaum muda remaja boleh menjadi militan. Terima kasih buat waktu yang diberikan. Terima kasih untuk Tante Inga yang telah memberikan pengumuman kepada kita. Kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang para petugas untuk maju ke depan. Tapi sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini ya Bapak. Kami bersyukur ya Bapak. Pada pagi hari ini kami akan memberikan persembahan-Mu Tuhan. Kami akan percaya biarlah persembahan-Mu ini boleh menjadi alat kemuliaan yang digunakan untuk gereja ini ya Bapak. Untuk segala apapun yang diperlukan, biarlah itu semua untuk nama kemuliaan-Mu saja ya Bapak. Berkati setiap persembahan yang kami berikan. Kami akan percaya Tuhan, setiap berkat yang terbaik telah Tuhan sediakan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan satu pujian. Dasar dari yang kuharapkan. Tinggi nama-Mu dipuji. Bukti dari
mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kita boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita. Kita boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, pujian nama-Mu. Kehendakmu
Guru supaya segala pikiran, harapan, bahkan kehidupan kami seutuhnya kami boleh serahkan ke dalam tangan Bapa sesuai dengan rencana Bapa dalam kehidupan kami, yaitu supaya hidup kami boleh terus dipakai Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapak, pada saat ini kami rindu untuk terus diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan, kami pelajari bersama-sama. Biarlah kehidupan kami terus dibangun untuk semakin mengenal rencana-Mu, untuk semakin mengenal apa yang menjadi tujuan hidup kami, dan supaya di dalam kehidupan kami hari lepas hari kami boleh memancarkan kasih Tuhan, kami boleh hidup di dalam kebenaran sehingga nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Bila dengan pertolongan Tuhan kami boleh mengajak bersama-sama untuk belajar dan terus dibentuk oleh Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ya, saya sangat senang boleh bersama-sama ikut di dalam ibadah di tempat ini. Ini menjadi ibadah yang pertama sebetulnya saya di tempat ini. Tetapi saya bersyukur bahwa boleh melihat anak-anak Allah yang diselamatkan, yang ada di dalam rancangan Tuhan, itu bersekutu bersama. Dan kita akan bersama-sama terus mengalami pertumbuhan ya di dalam Dia, di dalam Tuhan, dan kita akan menuju satu tujuan, yaitu keserupaan dengan Kristus. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini ya sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tadi saya sudah disebut ya, nama saya Wasono. Ya, dalam bahasa Jawa Wasono itu terakhir. Nah, saya memang anak terakhir dari 9 bersaudara. Kemudian saya dan istri melayani di Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Jadi meskipun pelayanan itu untuk pelayanan mahasiswa, tetapi kami juga ada bidang-bidang pelayanan untuk melayani para profesional dan juga tentunya pelayanan bekerja sama dengan gereja. Ya, kami juga ada pelayanan secara digital, dan diharapkan dari pelayanan-pelayanan yang dikerjakan selama ini kita bisa memberitakan kabar baik, ya, memberitakan Injil dimanapun berada. Jadi ketika bersama dengan Bapak Ibu, dengan gereja-gereja Tuhan, maka kami berharap bahwa melalui kerjasama itu bisa ada latihan-latihan penginjilan di mana setiap kita itu mempunyai visi dan misi untuk memberitakan kabar baik. Nah, itu sedikit mengenai pelayanan kami ya di LPMI. Ya, mohon maaf, apakah saya sebetulnya ada PowerPoint begitu sudah diterima ya dari Pak Adianto? Baik, kalau tidak ada, kita akan mendasari firman Tuhan pada saat ini. Saya ambilkan dari
Roma 8 ayat 28 sampai yang ke-30. Ya. Roma 8 ayat 28 sampai yang ke-30. Ya, ayat ini tentu sudah tidak asing lagi ya bagi kita. Ya, saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada saat ini, saya berikan satu tema, yaitu hidup yang semakin serupa dengan gambaran Kristus. Ya, semakin serupa dengan gambaran Kristus. Ya, pertumbuhan rohani yang sehat, yaitu yang menuju kepada keserupaan dengan Kristus, itu adalah hasil perpaduan antara pengetahuan kita tentang iman, kemudian pengalaman iman dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tentu saja juga dukungan dari kehidupan di dalam persekutuan sesama umat Tuhan. Ya, ketika saya dikontak oleh Pak Adianto pada hari Jumat yang lalu, Bapak Ibu, sebetulnya saya dalam situasi yang cukup gelisah ya Bapak Ibu. Ya, pada hari Jumat lalu, pagi itu saya sampaikan pesan kepada anak saya yang masih sekolah di SD begitu, kelas 6. Saya katakan bahwa, nak atau dek, saya nanti tidak bisa menjemput kamu karena ada keperluan. Ya, jadi kamu nanti naik mobil feeder begitu, kemudian setelah itu naik bis BRT. Ya, jadi anak saya sekolah di SD Tembalang, kemudian kalau pulang itu dia naik feeder sampai ada di situ terminal atau halte di Meteseh itu, kemudian sedikit ya naik bis BRT yang jurusan Meteseh ke bandara. Jadi sebetulnya dari halte itu ke halte yang berikutnya tempat kami itu hanya dekat ya, tetapi sebaiknya naik itu daripada harus jalan kaki begitu. Nah, ketika saya sudah melakukan aktivitas saya, kemudian pulang sekitar jam 12, ternyata anak saya belum berada di rumah. Dia belum pulang. Sehingga saya langsung berinisiatif untuk pergi menjemput dia. Ya, saya pergi untuk menjemput dia di tempat yang biasa saya menjemput dia di halte BRT tersebut. Ya, saya menunggu sampai cukup lama, dari antara jam 12 sampai setengah 12 itu Pak Adianto mengontak untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Dan saya menunggu dia belum tiba di situ. Kemudian saya sampaikan kepada istri yang ada di rumah, coba mulai kontak ke temannya.
Ya, kemudian saya juga kontak kepada gurunya. Kemudian di situ saya menunggu sampai jam 1, ternyata belum datang. Sehingga saya memutuskan saya harus pergi aja ke sekolah, siapa tahu di sekolah ada latihan dan kegiatan yang lain. Ya, kemudian saya ke sekolah, bertemu dengan seorang guru dan sepertinya nggak ada Pak. Saya ngecek ke ruang-ruang di situ tidak ada. Kemudian saya berpikir, mungkin dia salah naik feeder, harusnya turun, kemudian dia malah melanjutkan ke arah sebaliknya. Kemudian saya mulai menelusuri setiap halte sampai di Banyumanik, dan di sana tidak ada. Kemudian saya kembali, dan di tengah perjalanan istri saya sampaikan bahwa ada temannya tadi mengatakan dia pulang bersama-sama dengan dia. Dan sekitar 11:30 sebetulnya sudah sampai di halte yang biasa saya menjemputnya. Nah, hal ini menjadikan saya sedikit tambah khawatir apa yang terjadi pada anak saya. Kemudian saya pulang, berdoa dengan istri untuk kami pergi mencari dia. Ya. Setelah berdoa, kami berangkat pergi ke halte di situ, yang di situ ada cukup banyak kru bis, baik itu sopir maupun juga kondektor dan lain sebagainya. Kemudian saya menyampaikan, siapa tahu mereka melihat anak saya. Ya, saya tunjukkan foto begitu. Tanggapan mereka tidak memberikan tanggapan yang baik. Mereka katakan, bagaimana kami bisa tahu begitu banyak orang? Enggak bisa Pak, enggak bisa, dan lain sebagainya. Ini menambah kekhawatiran bagi kami berdua. Ya, mungkin bagi mereka enggak masalah karena itu bukan berhubungan dengan keluarga mereka, tapi bagi saya ini menjadikan kekhawatiran kami bertambah. Kemudian saya bertanya, apakah di setiap bis itu ada CCTV Pak? Oh ada, tetapi kami tidak bisa mengaksesnya. Itu lama itu kalau harus mengakses di DL, artinya yang mengurusi di jalan raya itu. Ya, DLAJR atau apa saya kurang tahu. Tapi itu lama Pak. Ya, tetapi begini Pak, minimal bisa membantu dengan share, ini mungkin di grup WA begitu. Akhirnya mereka mau membantu, men-sharekan foto itu dan disampaikan kepada grup WhatsApp mereka. Kemudian saya berpamitan dengan mereka dan kami bertekad untuk menelusuri tiap-tiap halte begitu. Ya, kami tidak tahu apakah ini tepat atau tidak, tetapi itu menjadi bagian dari harapan kami untuk menemukan anak saya. Ya, waktu itu sudah jam hampir 3:30 begitu. Ya, jadi kami mulai berjalan, tapi kemudian istri saya bilang, "Pak, HP-ku ini sudah lowbat. Oke, kita pulang ambil power bank," begitu ya. Kemudian kami pulang mengambil power bank, dan ketika kami pulang ternyata anak saya sudah berada di rumah. Sehingga itu menjadi sukacita bagi kami. Ya, ada kekhawatiran tetapi akhirnya dibalas dengan sebuah sukacita. Kami sangat bersyukur dengan pengalaman tersebut. Meskipun mungkin bagi Bapak Ibu, mungkin bagi yang lain-lain, itu cuma pengalaman yang sederhana, remeh, pengalaman kecil. Tapi bagi kami ini menjadi pengalaman yang begitu besar. Dan kami boleh melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Ya. Nah, pengetahuan kita tentang iman tadi, Bapak Ibu. Ketika di dalam perjalanan dengan selama ini saya belajar bahwa kita
bahwa saya harus bersabar, bahwa saya harus istilahnya berserah dan percaya akan pertolongan Tuhan. Tetapi hal itu tidak bisa menjadi keyakinan dalam diri saya sebelum itu dibuktikan di dalam kehidupan nyata. Tapi ketika saya merenungkan apa yang saya alami, saya bisa melihat ini menjadi bagian bagaimana Tuhan menolong kami, menolong saya. Karena kalau melihat waktu ketika anak saya pulang jam 3:30, sementara jam 3:30 itu juga kami mulai ingin mencari dia dengan segala kekhawatiran kami, saya bisa melihat bahwa ketika kami dalam pergumulan, sebetulnya Tuhan sudah melakukan perkara yang besar untuk menolong anak saya. Ketika saya masih bergumul, sebetulnya Tuhan sudah menyelesaikan bagi saya. Tetapi saya tidak tahu. Nah, itulah hubungan antara pengetahuan dan juga antara pengalaman di dalam kehidupan kita. Ya, kita akan melihat di screen, di sana dituliskan pertumbuhan rohani yang sehat menuju kepada keserupaan dengan gambaran Kristus adalah hasil perpaduan antara pengetahuan kita tentang iman dan pengalaman kita tentang iman. Nah, kita akan melihat itu lebih jauh. Boleh dilanjutkan di slide berikutnya. Ya, kita tahu bahwa firman Allah itu menjadi dasar ya pengetahuan iman kita. Firman Allah itu menjadi dasar di dalam pengetahuan firman kita, iman kita. Nah, mengapa Bapak Ibu? Karena pertumbuhan rohani dimulai dengan kita memahami akan firman Tuhan. Ya, rencana Tuhan kita bisa ketahui, karakter Tuhan kita bisa ketahui dari firman Tuhan. Ya, kita melihat poin yang pertama di sana, bisa dilanjutkan. Melalui firman Tuhan kita bisa mengenal rencana Allah kita. Ya, di dalam ayat yang ke-28 dan 29 dan 30 tadi, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, gambaran Yesus Kristus. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa ada rencana Tuhan yang kita bisa pahami dari firman Tuhan ini. Bahwa ketika kita dipanggil menjadi serupa dengan gambaran Kristus, kita dipanggil untuk diproses menjadi seperti Dia pada akhirnya. Ya, meskipun ini kita tidak tahu proses itu ya sampai kita dipanggil Tuhan, mungkin itu masih dalam sebuah perjalanan ya. Tetapi dari firman Tuhan itu kita mengetahui bahwa Tuhan mempunyai rencana yang demikian. Nah, kemudian melalui firman Tuhan kita juga tahu bahwa kita memiliki jaminan dan kepastian. Ya, karena ketika kita dipanggil oleh Tuhan Yesus, Dia menjadi gembala kita, itu Dia sangat mengenal kita dan memberikan jaminan bahwa Dia tidak akan pernah
meninggalkan kita. Dan itu kita bisa tahu dari firman Tuhan. Ya, di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-28 dan yang ke-29, saya akan membacakan bagi kita semua. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ada jaminan dan kepastian, dan itu bisa kita dapatkan dari firman Tuhan. Ketika kita dipanggil untuk percaya, Yesus juga memberikan jaminan kepada kita. Sebagai orang-orang yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mendapatkan jaminan bahwa keselamatan itu pasti. Kita tidak akan pernah istilahnya bisa direbut oleh kuasa apapun. Keselamatan itu akan terus menjadi milik kita. Dan melalui firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa ini merupakan jaminan ganda. Bukan hanya Yesus, tapi dikatakan di situ juga Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Jaminan keselamatan kita itu adalah dari Yesus dan dari Bapa. Suatu jaminan ganda akan kepastian keselamatan di dalam Dia. Nah, kemudian yang berikutnya bahwa firman Tuhan itu juga bisa menjadi atau sebagai mekanisme di dalam pertumbuhan iman kita. Mungkin slide-nya bisa berikutnya. Next. Ya, kita mengalami pertumbuhan iman. Ya, dengan firman Allah yang kita baca, kita akan mengalami pertumbuhan iman. Di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Itulah iman Kristen. Jadi kita tidak bisa beriman oleh karena perkataan orang. Kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang sejati oleh karena bapak kita Kristen. Tetapi kita harus lahir dari firman. Iman Kristen harus lahir dari firman. Jadi bukan oleh karena kita Kristen. Bukan oleh karena, saya masuk gereja, berarti otomatis saya menjadi Kristen. Oke, oleh karena saya membeli Alkitab, saya jadi Kristen. Enggak demikian. Tetapi harus oleh karena kita mengenal firman itu, mempercayainya, maka kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah. Nah, di dalam pertumbuhan iman ini kita juga melalui perenungan dan pernyataan firman. Ya, di dalam Lukas ayat yang pasal yang ke-19 itu tentang kisah Tuhan Yesus yang bertemu dengan Sakeus. Ya, Sakeus yang pada mulanya hanya ingin melihat sosok Yesus itu seperti apa. Yesus itu seperti apa sih? Saya dengar-dengar dia katanya mengajar, dia melakukan mujizat, tapi seperti apa? Jadi semula Sakeus hanya ingin melihat, ya karena dia sendiri juga ingin mendekat, tidak berani. Dia takut pada banyak orang, karena dia adalah orang yang dikatakan disingkirkan dari bangsanya. Dia dianggap sebagai antek penjajah,
karena dia menjadi kepala pemungut cukai. Dia dibenci oleh banyak orang. Sehingga untuk terus terang ingin mengenal Yesus itu menjadi sesuatu yang mungkin agak sulit. Oleh karena itu dia mencoba melihat, penasaran, dia ingin melihat Yesus itu seperti apa. Dan kita tahu ceritanya ketika dia naik di atas pohon bisa melihat Yesus. Tetapi apa yang terjadi ketika Yesus melihat dia dan mengatakan, "Hai Sakius, turunlah, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Sakius mendapatkan perhatian secara pribadi. Dia dipanggil namanya dan dikatakan bahwa Yesus akan menumpang. Ya, sebenarnya istilahnya bukan menumpang tapi akan tinggal di rumahnya. Artinya ada sebuah perhatian yang khusus yang diberikan kepadanya. Dan pada akhirnya kita bisa melihat bagaimana Sakius akhirnya bertobat. Bahkan dia memberikan hartanya, setengah dari hartanya diberikan kepada orang miskin, dan dia katakan kalau ada orang yang dirugikan dia akan membayar 4 kali lipat. Ya, ini sesuai dengan ketentuan hukum Taurat. Jadi perhatian yang diberikan kepada Sakius, kemudian Sakius merenungkan itu. Ada internalisasi melalui perenungan. Kemudian ada semacam pernyataan yang disampaikan oleh Yesus. Kalau kita melihat bagian akhir dari kisah Sakius itu dikatakan bahwa keselamatan ada di rumah ini karena dia adalah juga keturunan Abraham. Pernyataan firman itu menjadi atau menguatkan imannya. Jadi selain orang itu merenungkan, tapi kita juga perlu memperkatakan kebenaran-kebenaran yang berasal dari firman Tuhan. Misalnya ketika saya tadi mencari anak saya, ada firman Tuhan, jangan takut, jangan khawatir, percaya saja. Nah, itu kata-kata yang bisa menolong saya, menolong kita semua untuk terus berpegang pada kebenaran firman, beriman kepadanya. Ya. Kemudian bagian selanjutnya di sana dikatakan semakin mengenal karakter Kristus. Ya, semakin mengenal karakter Kristus. Dari 2 Petrus 1 ayat 5 sampai yang ke-8, ya ini ayat ini cukup panjang, tetapi di sana dikatakan bahwa pada akhirnya kita akan mendapatkan atau berhasil di dalam pengenalan kita kepada Yesus Kristus apabila iman kita yang didasarkan pada firman Tuhan tadi ditambahkan dengan kebajikan. Ya, kehidupan moral kita, sikap kita yang benar, kemudian dari kebajikan itu pengetahuan tentang kebenaran, pengetahuan tentang firman, kemudian dari pengetahuan itu ditambahkan penguasaan diri, mengendalikan perbuatan atau tingkah laku, tindakan-tindakan kita sesuai dengan firman Tuhan, maka ketika itu ditambahkan juga dengan ketekunan, dan dari ketekunan itu ditambahkan dengan kesalehan, dan dari kesalehan itu ditambahkan dengan kasih akan saudara-saudara dan kasih akan semua orang, maka dari rangkaian proses ini, maka kita akan menjadi semakin dalam di dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi melalui firman Tuhan ini kita benar-benar dituntun untuk semakin mengenal Kristus. Ya, firman Allah menjadi dasar pengetahuan iman. Jadi ini tentang pengetahuan. Nah, kita akan melihat bagian berikutnya bahwa selain pengetahuan,
maka kita memerlukan juga pengalaman ya sebagai bukti yang nyata di dalam kehidupan kita. Ya, pengalaman iman bersama dengan Allah. Ya, pengalaman iman bersama dengan Allah ini akan menjadi satu bagian yang penting di dalam proses pertumbuhan. Nah, pertumbuhan rohani terwujud melalui pengalaman nyata akan kedaulatan dan kasih Allah, terutama di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan. Ya, di dalam ayat 28 tadi, ya ayat yang sudah sangat terkenal bagi kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, orang yang mengasihi Dia itu adalah orang yang sudah dipanggil oleh Allah sesuai dengan rencana Allah. Ya, kalau orang belum dipanggil oleh Allah, tentu dia tidak bisa mengasihi Dia. Ya, jadi Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Nah, hal yang tidak bisa hal yang tidak menyenangkan menghasilkan karakter tahan uji dan kemudian pengharapan. Ya, kita melihat di dalam bagian ini Roma 5 ayat yang ketiga, ya kalau kita lihat di sana, ya segala sesuatu mencakup kesulitan itu diizinkan Allah untuk mendatangkan kebaikan karena itu membentuk karakter kita, ya membentuk karakter kita. Ya di dalam Roma 5 ayat yang ketiga, ya saya akan bacakan untuk kita semua. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan kalau kita lanjutkan ayat yang keempat, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi membentuk karakter kita untuk semakin tekun, tahan uji, dan itu memberikan pengharapan bagi kita. Ya, dari pengalaman kami yang sudah saya ceritakan tadi, ketika saya dan istri berusaha untuk mencari informasi tentang anak saya terus berusaha untuk tidak panik. Ya, berdasarkan firman Tuhan, untuk berusaha untuk tidak panik. Saya berusaha untuk tidak emosi. Ya, meskipun di halte itu saya sedikit terpancing untuk emosi. Saya berusaha untuk tidak marah kalau saya nanti ketemu anak saya. Jadi di dalam hal yang kami upayakan, saya berusaha untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang akhirnya justru bisa menimbulkan efek yang lebih buruk lagi. Ya, pada saat kami melakukan bagian kami, tadi sudah saya katakan, saya percaya bahwa Tuhan mengerjakan bagiannya. Dan ternyata itu benar. Ya, saya memang sempat menjadi lebih khawatir tentang anak saya karena seminggu sebelum kejadian itu kami juga diminta untuk mendoakan ya, ada seorang mahasiswa yang diculik ya di kota lain
diculik, kemudian ayahnya dimintai tebusan, ya uang tebusan. Jadi ya sempat kepikiran sih, jangan sampai ada, artinya dia kok dilarikan orang terus nanti dikontak terus mencari minta uang dan lain sebagainya. Ya, ini menjadi kekhawatiran yang bertambah sebetulnya. Jadi bukan hanya karena kejadian ini, tetapi masih terngiang begitu. Karena kami ikut mendoakan kasus yang lain. Ya, tetapi dengan pertolongan Tuhan semuanya bisa teratasi. Nah, bagi anak saya yang juga mengalami kejadian itu, saya tanya, kenapa kamu nggak turun di halte yang mestinya kamu turun di situ? Ya, dia katakan karena kondektor tidak menyampaikan. Biasanya kan kalau di halte misalnya halte Meteseh siap begitu. Karena kondektor tidak menyampaikan halte berikutnya itu, kemudian dia tidak berinisiatif untuk, Pak saya mau turun di situ. Dia ikut saja sampai di dekat Karangayu sana. Jadi dari Meteseh sampai Karangayu, jadi cukup jauh sebetulnya. Dan ketika ditanya oleh kondektor pada saat itu, Dek mau turun mana? Mau turun di Dinarmas, di Meteseh begitu. Jadi akhirnya dia diarahkan untuk naik bis naik ke arah sebaliknya. Jadi tidak perlu menuju ke bandara begitu. Jadi sebetulnya ketika kami khawatir di halte itu, ketika mendapatkan tanggapan yang negatif dari orang-orang di situ, tidak mendukung, tidak menolong, tetapi sebetulnya di bis itu sopir dan kondekturnya itu melakukan hal yang bagus, menolong, menanyakan, dan akhirnya mengarahkan. Jadi ini Tuhan bekerja melampaui apa yang kita pikirkan dan doakan. Dia memberikan yang terbaik, bahkan melalui orang-orang yang mungkin tidak mengenal Tuhan. Tetap saja dia memberikan pertolongan. Sehingga sebetulnya saya tidak perlu khawatir berlebihan. Ya, tetapi itulah ya perjalanan di dalam kehidupan iman. Kadang-kala hanya hal-hal yang mungkin bagi orang lain terlihat sepele, tapi itu menjadikan gundah gulana, menjadikan gelisah. Tetapi dari ayat tadi kita bisa belajar bagaimana Tuhan menjadikan situasi itu, semuanya itu untuk proses pertumbuhan iman. Bagi saya dia melakukan, bagi anak saya itu juga pengalaman yang menolong dia untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Ya, jadi nanti pasti dia akan mengingat-ingat supaya ketika dia tidak ditawari untuk turun di situ, ya dia akan menyampaikan, saya turun di situ. Saya yakin bahwa itu menjadi suatu pengalaman yang akan menolong dia lebih baik lagi. Ya, Allah sudah hadir di dalam kehidupan kita, menolong kita pada saat kita sedang menghadapi pergumulan. Jadi jangan khawatir ya ketika kita menghadapi tantangan bahwa sesungguhnya dia sudah melakukannya. Hanya saja kadangkala kita tidak tahu bahwa itu sudah dilakukan dia. Nah, kemudian bagian yang kedua, mohon slide berikutnya, bahwa kita memiliki cara pandang Allah. Ya, di dalam pengalaman-pengalaman iman itu, maka diharapkan kita akan memiliki perspektif dari Allah. Bahwa kita dipanggil untuk terus bersukacita. Kita diajarkan untuk terus bersukacita senantiasa di dalam segala keadaan. Dalam situasi senang seperti ini kita bisa bernyanyi, memang itu
sangat mudah. Ya, tetapi dalam situasi duka kadangkala itu menjadi suatu tantangan bagi kita. Tetapi kita harus belajar untuk mengucap syukur, bersukacita. Oleh karena ketika kita bersukacita, ada kekuatan yang akan menolong kita untuk menghadapi penderitaan. Ya, dengan bersukacita, maka penderitaan yang kita alami, kita hadapi itu bisa menguatkan karakter kita, membawa kita pada suatu pengalaman untuk terus memuliakan Dia. Kemudian di dalam pengalaman iman itu maka hidup kita akan diarahkan untuk menaati Allah, menaati firman Tuhan. Ya, hidup dalam ketaatan pada Allah. Kita mengasihi karena Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu. Ya, di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19, ya, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan kasih yang terbesar yang sudah kita terima adalah keselamatan di dalam Kristus yang diberikan secara gratis, secara cuma-cuma kepada kita. Ya, jadi kita harus hidup juga untuk mengasihi Dia. Ya, itu menjadi bukti kita bahwa kita sudah menerima yang terbaik, yang terbesar, yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Jadi kita mengasihi Allah oleh karena Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan bukti kasih kita kepada Kristus adalah dengan menaati segala perintahnya. Ya, menaati segala perintahnya. Yohanes 14 ayat yang ke-21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi ketaatan kita kepada firman Tuhan itu sesungguhnya adalah bukti kasih kita kepada Dia yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Ya. Nah, ketaatan yang didorong oleh kasih karunia itu akan menghasilkan suatu keintiman dengan Allah. Karena kita akan diam bersama-sama dengan Dia, diam bersama-sama dengan Kristus. Kita akan berada bersama-sama dengan Dia sehingga itu menjadi suatu yang lebih dekat ya antara kita dengan Allah. Nah, bagian berikutnya kalau tadi bahwa melalui pengetahuan tentang firman Tuhan, melalui pengalaman kita sehari-hari itu membentuk iman kita menjadi semakin dewasa, diproses menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus. Maka yang berikutnya adalah juga peran komunitas atau peran saudara-saudara seiman di dalam membangun kehidupan rohani kita. Ya, karena ketika kita dipanggil itu kita tidak seorang diri. Kita adalah orang-orang atau menjadi salah satu dari begitu banyak orang yang dipanggil oleh Allah. Jadi kita harus saling mendukung satu dengan yang lain. Mengasihi dengan saling menopang. Di dalam Galati 6 ayat yang kedua, ya saya akan bacakan bagi kita. Galati 6 ayat yang kedua dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita dipanggil untuk saling menolong,
untuk saling meringankan beban saudara seiman yang mengalami kelemahan dan kesusahan. Ketika ada orang yang mengalami kebingungan, seperti saya tadi, jangan dibuat bingung, jangan diremehkan atau disepelekan, tetapi minimal didengar, minimal diberikan satu pemahaman untuk tenang menghadapi itu, supaya ada pengharapan. Jadi bukan malah dibuat menjadi bingung, dikerjain, wah nggak bisa, saya nggak mau menolong dan lain sebagainya. Ya, tetapi sebagai anak-anak Allah, marilah kita saling menopang. Ya, karena kita memang dipanggil untuk saling membutuhkan dan juga saling menolong. Itu bagian dari kehidupan persekutuan kita. Dengan saling menopang, kita memenuhi hukum Kristus. Nah, kemudian yang kedua itu adalah mengejar pembangunan jemaat, ya, mengejar pembangunan jemaat. Marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Ya, di dalam Roma 14 ayat yang ke-19 dikatakan, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera yang berguna untuk saling membangun satu dengan yang lain. Ya, kita berkumpul di tempat ini untuk bersekutu, untuk saling membangun satu dengan yang lain. Dan di dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya kita juga tetap menjadi sahabat, tetap menjadi rekan, tetap menjadi bagian keluarga Allah untuk saling menopang satu dengan yang lain. Jadi kehidupan jemaat itu harus kita bangun menjadi sebuah jemaat yang semakin kuat, bertumbuh tadi menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Kemudian di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-14, ayat 11 dan yang ke-14, di sana dikatakan, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Jadi satu dengan yang lain, mari kita saling menasihati. Ya, karena setiap orang mempunyai kelemahan yang berbeda dengan yang lainnya. Saling membangun, saling menegur, saling menghibur di dalam satu pergumulan atau di dalam kesedihan. Dan ketika menghadapi masalah, kita juga harus membela. Ya, membela. Kita bersabar satu dengan yang lain. Jadi hal-hal ini juga perlu kita lakukan ya di dalam kehidupan kita sebagai bagian dari jemaat. Ya, jadi peran bersama kita itu sangat penting, menolong satu dengan yang lain. Kemudian bagian berikutnya kita melihat tentang keseimbangan antara pengetahuan dan pengalaman iman itu di dalam kehidupan kita. Itu diilustrasikan ya sebagai satu seperti ya kehidupan kita ketika menjalani aktivitas, ada dikatakan peta dan perjalanan. Ya. Jadi di situ dikatakan pengetahuan. Ya, ada pengetahuan, memberi arah dan jaminan seperti tadi, dan pengalaman, membuktikan kebenaran dari pengetahuan dalam menghadapi segala keadaan. Pengetahuan itu seperti peta, atau mungkin bisa dikatakan seperti kalau kita
menerima mungkin undangan ya Bapak Ibu, menerima undangan, entah itu undangan nganten, mungkin undangan untuk beribadah di gereja, mungkin undangan untuk nonton bareng dan lain sebagainya. Nah, kalau kita menerima itu, biasanya di situ pasti sudah disebutkan ya, pernikahan antara misalnya Rano dan Rani misalnya. Kemudian dilaksanakan di misalnya lapangan Simpang 5, misalnya dilakukan di sana. Di sana tentu juga sudah disebutkan harinya, tanggalnya, jamnya. Jadi itu untuk menolong bahwa undangan itu dipahami oleh orang yang akan datang supaya tidak salah hari. Kalau dikatakan tanggal 9 November, kemudian orang yang menerima undangan itu datang tanggal 8, ya tentu dia tidak akan melihat acara itu dilaksanakan. Kemudian mungkin juga berkaitan dengan hal-hal yang lain tadi, detail-detail yang lain. Nah, ketika orang itu menerima undangan, atau ketika orang itu mendapatkan peta di dalam perjalanan, maka dia sudah mempunyai kepastian tujuan. Saya dari rumah mau pergi ke lapangan Simpang 5 untuk menghadiri pernikahan di sana. Misalnya seperti itu. Ada kepastian. Nah, itu seperti ketika kita mendapatkan segala janji dalam firman Tuhan. Kita mendapatkan kepastian bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab itu benar. Itu dapat dipercaya. Itu benar-benar memberikan pengharapan bagi kita. Jadi kita seperti mendapatkan undangan itu, ada kepastian. Kalau saya datang ke sana, saya pasti disambut karena saya punya undangan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah proses untuk saya berangkat dari rumah menuju ke lapangan itu untuk mengikuti acara. Nah, ini adalah sebuah perjalanan di dalam kehidupan kita. Jadi ketika saya sudah tahu apa yang akan saya lakukan di sana, maka tentu saya akan mempersiapkan segala sesuatu berdasarkan undangan, berdasarkan apa yang akan dikerjakan di sana. Kalau saya akan mengikuti undangan nganten di Simpang 5, enggak mungkin saya sudahlah pakai kaos, sandal jepit begitu. Wah, nanti di sana pasti akan jadi bahan tertawaan. Saya tentu akan menyesuaikan persiapan saya di rumah. Memakai baju batik paling tidak. Biasanya pakai baju batik. Ya, sudah mandi begitu, pakai minyak wangi dan lain sebagainya. Itu persiapan di rumah. Kemudian di dalam perjalanan, maka saya harus tetap konsentrasi untuk datang ke Simpang 5. Kalau misalnya di jalan ternyata saya lewat di warung favorit yang sedang menyajikan ada menu spesial gratis pada hari ini. Wah, gimana? Saya mau pergi ke acara pesta pernikahan itu atau saya mampir di warung? Kalau saya memutuskan untuk mampir di warung, makan sampai kenyang di situ, mungkin saya berpikir, sudah enggak usah ke sana. Kalau acara di sana akan diselenggarakan, tentu saya harus fokus untuk berangkat dari rumah, harus tetap ke sana. Meskipun di jalan ada tarikan, ada godaan yang lain, saya harus tetap ke sana. Kalau lewat ada supermarket menggelar diskon besar-besaran, wah gimana? Atau ketika ketemu teman di jalan, ikut saya nonton sepak bola. Gimana ya? Apa mau ikut sepak bola aja? Maka seharusnya kita harus fokus untuk pergi ke tempat pernikahan itu. Ya, atau ketika di jalan kita didahului oleh
anak muda yang berjalan siksak begitu, terus kita, wah memangnya saya nggak bisa, saya akan kejar dia. Jadi yang terjadi adalah trek-trekan, ngejar orang itu, tidak lagi fokus untuk pergi ke acara undangan itu. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita sudah mempunyai kepastian, jaminan bahwa kita sedang diproses untuk menjadi semakin serupa dengan gambaran anaknya, gambaran Tuhan Yesus Kristus. Biarlah tujuan ini terus kita renungkan, kita pikirkan, dan itu menjadi hal yang penting di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita mengerjakan tugas pekerjaan di kantor, di perusahaan, ketika berada di kampus, ketika berada di tengah-tengah lingkungan dengan tetangga, kita harus tetap ingat bahwa hidup saya itu sedang diarahkan menuju keserupaan dengan Kristus. Sehingga dimanapun saya berada, saya tidak boleh sembarangan. Saya harus mencerminkan suatu perjalanan yang pasti mengarah ke sana. Sikap kita, kata-kata kita, tindakan kita harus terus terfokus ke sana. Segala gangguan yang datang itu menjadi bagian tadi, proses untuk memurnikan iman kita. Supaya kita tahu bahwa janji Tuhan itu benar, janji Tuhan itu tidak sia-sia. Kita memang harus membuktikan itu melalui pengalaman hidup kita sehari-hari. Ya, tetapi kita harus ingat tujuan kita ke sana. Semakin serupa dengan Kristus. Ya, di bagian akhir ini saya ingin menegaskan tentang keseimbangan. Keseimbangan antara pengetahuan firman memberikan makna, memberikan arah, memberikan kepastian di dalam kehidupan kita. Dan bahwa pengalaman yang kita jalani hari lepas hari dengan berbagai kesulitan, berbagai tantangan, dan kita bisa tetap berpegang kepada kebenaran firman, dan itu memang menguji hati kita, menguji hidup kita, dan itu membuktikan kebenaran bahwa firman itu sesuatu yang benar-benar bisa kita pegang seumur hidup kita. Semakin kita mengalami tantangan dan mendapatkan jawaban yang tepat, maka semakin kita ingin belajar firman Tuhan. Semakin kita mendalami firman Tuhan, maka Tuhan akan mengajak kita pada pengalaman-pengalaman iman yang lebih tinggi, yang lebih berat. Tetapi kita akan mendapatkan jaminan dan pertolongan bahwa Dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Dan proses antara pengetahuan dan pengalaman ini akan terus-menerus saling mengisi, saling mengisi. Ada jatuh dan bangun, tetapi itu menjadi suatu yang indah yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah sebagai bagian dari umat Tuhan, maka kita juga harus saling membangun satu dengan yang lain. Di dalam kejatuhan orang kita menopang, di dalam kesulitan orang kita bisa menolong. Kiranya melalui renungan firman Tuhan ini akan mengarahkan kita untuk terus meningkatkan pengetahuan iman kita melalui pembacaan, melalui belajar firman Tuhan, dan terus menghayati pengalaman hidup sebagai alat untuk membentuk karakter kita, dan jadilah anggota komunitas yang aktif, yang saling membangun satu dengan yang lain. Tuhan memberkati.
Mari kita kembali datang ke hadirat Tuhan di dalam doa. Mari kita merenungkan dari firman Tuhan tadi. Mungkin ada banyak hal yang menjadi pergumulan, menjadi kesulitan di dalam kehidupan kita. Mari kita melihat janji-janji Tuhan di dalam Alkitab, bahwa Dia akan menjadikan pengalaman-pengalaman itu kebaikan di dalam kehidupan kita. Mari kita merenungkan dan terus meyakini apa yang dijanjikan oleh Tuhan, bahwa karena kasih-Nya yang begitu besar, Dia ingin menjadikan kita semakin dewasa seperti Kristus. Dia tidak ingin kita terus hidup di dalam kekalahan, tapi bahwa dengan hikmat dari firman Tuhan, kita diberikan kekuatan untuk mengalahkan segala kelemahan, segala hal yang kecenderungan kita untuk melakukan dosa, melakukan pelanggaran, dan digantikan dengan kecenderungan untuk kita menaati dan mengasihi Dia. Mari kita meyakini bahwa pertolongan Tuhan itu terus dinyatakan dalam kehidupan kita, bahwa Roh Kudus yang Tuhan karuniakan dalam hati, dalam hidup kita, yang akan menolong kita. Terima kasih ya Tuhan, melalui firman-Mu kami boleh belajar bahwa hidup kami adalah sebuah proses perjalanan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Itu terjadi seumur hidup kami, dengan tantangan, kesulitan, bahkan juga dengan berkat-berkat yang Tuhan limpahkan. Dan kami boleh melihat bahwa itu menjadi bagian yang penting yang Tuhan kerjakan, yang melengkapi kebenaran-kebenaran firman yang kami pelajari. Dan itu menjadikan kami semakin kuat, tahan uji, semakin dewasa, menjadi kehidupan yang semakin baik. Karena itu tolong supaya kami juga terus berperan untuk membangun kehidupan orang lain. Jangan biarkan pertumbuhan dalam kehidupan kami hanya untuk diri kami sendiri, tapi biarlah kami juga peduli kepada orang lain, bahwa orang lain juga membutuhkan kasih Tuhan, orang lain membutuhkan anugerah dari Tuhan. Biarlah kami menjadi bagian dari solusi yang Tuhan karuniakan bagi orang lain, supaya melalui hal itu sukacita kami menjadi penuh, supaya kami juga boleh mengalami perubahan, mengalami kehidupan yang semakin baik, dan nama Tuhan boleh ditinggikan, diagungkan, dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Allah yang mengasihi kami, Roh Kudus yang tinggal dalam hati, dalam hidup kami, yang akan terus menguatkan dan menuntun kami dalam seluruh kebenaran. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih mewakili sidang jemaat Tuhan Gereja Trinitas Sidang Jemaat Allah, mengucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak Wasono dari LPMI pada pagi hari ini. Kami dikuatkan ya, mendukung sekali untuk ibadah forum pemuda di minggu yang akan datang, sangat menguatkan kami semua Pak. Di tempat ini kami berterima kasih dan puji nama Tuhan untuk akhir ibadah pada saat pagi hari ini. Mungkin tanggal 9 ini Bapak Gembala, Bapak Adianto tidak bersama-sama dengan kita karena Kamis yang lalu Bapak Ibu Gembala mengunjungi daripada saudara kandungnya yang
sedang sakit di Bandung, kemudian saat ini sudah ada di Jakarta, berkumpul juga dengan anak, menantu dan cucunya yang ada di Jakarta, sekalian mengunjungi makam daripada kakaknya di Jakarta. Kita terus mendoakan buat perjalanan Bapak Adianto beserta Ibu yang pada hari Senin yang akan datang akan kembali lagi ke kota Semarang. Terima kasih buat kesediaan Bapak Ibu Saudara hadir pada ibadah saat pagi hari ini. Izinkan saya memberi pengumuman sedikit. Setelah selesai ibadah ini, seluruh kaum muda remaja yang hadir jangan pulang, terlebih dahulu akan berkumpul di ruang Tiranus, ada doa kaum muda dan remaja. Terima kasih buat kesediaan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri nanti dengan kasih Kristus. Ibu Pendeta Tutiati dan Bapak Tri juga akan mendampingi Bapak Wasono untuk memberikan salam sejahtera buat kita semua. Haleluya. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga, buat kasih kemurahan-Mu Bapa. Kami boleh menerima bagian yang terbaik Tuhan. Lewat setiap kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau taburkan. Setiap pujian, penyembahan dan ucapan syukur kami naikkan hanya bagi Engkau Tuhan. Engkau yang memiliki kehidupan kami. Kami percaya janji firman-Mu ya dan amin. Ketika kami dalam pergumulan dan berdoa, sesungguhnya Engkau sudah hadir menolong kami. Engkau sudah ada menyatakan kasih, kesembuhan dan pertolongan-Mu yang ajaib buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Izinkan kami untuk saling tetap bersama-sama mendukung satu dengan yang lain. Mendukung, menopang, berdoa, serta menguatkan satu di antara yang lain dalam komunitas ini. Terima kasih Bapa, kami menyambut setiap kebenaran firman-Mu. Kami menyambut kuasa hadirat-Mu. Kami menyambut kebaikan Tuhan yang Engkau nyatakan pada pagi hari ini. Serta sepanjang hari ini, Engkau memberkati setiap kehidupan kami semua. Terima kasih untuk pelayanan daripada Bapak Wasono Tuhan dari LPMI. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati beliau, keluarganya, pelayanannya di LPMI, pelayanannya dimanapun Engkau tempatkan hamba-Mu. Biarlah banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan bagi kerajaan Allah. Kerjasama yang baik ini Tuhan, antara kami dengan Bapak Wasono, boleh terus terjalin Tuhan, karena kasih anugerah-Mu buat setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat jemaat-jemaat-Mu yang sudah menopang, yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kiranya rahmat, anugerah belas kasih-Mu, kasih karunia-Mu menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur buat ibadah pagi hari ini. Haleluya, amin. Amin Yesus. Bapa terima kasih. Amin.